Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses praktikum online di modul 4. Nah, jadi yang pertama harus kita siapkan yaitu aplikasi Multisim. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Multisim yang versi 14.0. Jika kalian sudah misal yang versi 13.0 itu sama aja, bisa juga digunakan. Namun jika kalian ingin mendownload yang versi 14.0, saya sertakan linknya di deskripsi. Di situ ada video dan link cara downloadnya bagaimana. Nah, kita udah buka Multisimnya, langsung membuka lembar kerja baru yang masih kosong. Yang pertama kita harus lakukan yaitu file save as terlebih dahulu. Jadi lembar kerja kita langsung tersave karena ini belum ke save ya. Jadi nanti kalau ada masalah di dalam proses praktikum di tengah jalan tuh nggak akan hilang. Kita buat folder baru di sini dengan nama modul 4, enter. Buka di sini juga namanya modul 4. Oke. Nah, jadi lembar kerja kita sudah tersave dengan nama modul 4. Yang berikutnya kita buka modul kita yaitu percobaan 4, transformator daya dan energi. Nah, jadi di sini ada teori dasarnya, kita langsung aja ke rangkaiannya. Mana? Nah, ini untuk percobaan pertama, ini di sana ada rangkaiannya. Kita tinggal ikuti saja rangkaian ini di Multisim. Tapi ini akan ribet ya. Kita harus buka modul, buka Multisim, buka modul, buka Multisim. Nah, jadi ada cara gampangnya yaitu kita klik di atas sini pada modul. Nah, kita drag, tekan, lalu seret ke samping layar, lepaskan. Terus klik Multisim ya. Nah, jadi layar otomatis terbagi menjadi dua, sebelah sini modul dan sebelah sini lembar kerja Multisim kita. Ini agak kebesaran, kita bisa kecilkan 75%. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk proses pengerjaan praktikum daring modul 4 ini. Oke, langsung aja kita siapkan komponennya. Yang pertama yaitu transformator ya. Ini adalah lambang transformator. Kita bisa cari di sini basic, klik cari transformator ini. Nah, kita gunakan 1P, 1S, 1 primer, 1 sekunder. Nah, klik aja, nggak usah di drag, lalu letakkan di lembar kerja kita. Yang kedua resistor maaf. Nah, ini ada yang 1K. Oke, kita letakkan di sini. Nah, sebenarnya untuk transfer resistor ini kita bisa yang mana aja gitu ya. Oke, misal kita menggunakan yang 715. Nah, ini bisa kita ganti manual dengan cara mengklik, double klik di nilainya lalu ganti 1K gitu ya. Klik OK. Nah, ini otomatis terganti. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya kita butuh sumber tegangan. Di sini kita di source, sumber, power source, AC power. Nah, kita letakkan di sini. Yang berikutnya kita butuh ground. Di sini ada ground. Ini ya, ground. Ya, ngelak. Oke, kita letakkan di sini. Oke, semua komponen sudah. Nah, tinggal kita close ini dengan cara klik silang atau menekan tombol escape. Nah, oke, komponen sudah disiapkan semuanya. Kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu penyambungan antar komponen. Yang pertama dari sini disambung ke resistor. Nah, dari resistor ke sumber tegangan, dari sumber tegangan balik lagi ke transformator. Oke, yang berikutnya sambung sumber groundnya. Oke, ini secara rangkaian sudah sesuai ya dengan yang di modul. Kita tinggal sesuaikan nilai-nilainya. Yang pertama resistor menggunakan 1 kilo ohm sudah sesuai. Sumber tegangan di sana ada tertulis 7,07, ini masih 120 ya. Kita tinggal double klik di sini. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Terus tinggal kita ganti nilainya menjadi 7,07 dan frekuensinya 50. Oke, sudah, klik OK. Nah, ini udah. Nah, yang berikutnya yaitu jumlah lilitannya. Di sini jumlah lilitannya yaitu 220 banding 12. Di sini masih 10 banding 1. Kita ganti dengan double klik di sini ya. Agak lama. Oke, ini lilitan primer. Oke, sudah.
ganti 220. Nah, lalu sekundernya kita ganti 12. Nah, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, angkanya sudah sesuai. Yang berikutnya kita akan melakukan pengukuran. Nah, di sini pengukurannya yang pertama yaitu di V-in, V-out, dan I-in dan I-out. Nah, kita berarti memerlukan alat ukur yaitu multimeter. Kita bisa temukan di sebelah sini. Kita klik aja, nggak usah ditahan. Lalu arahkan ke lembar kerja kita, lalu klik lagi di sini. Nah, sudah. Nah, jadi kita kan butuh alat ukur untuk mengukur arus dan tegangan. Jadi kita ambil satu lagi. Ini buat mengukur tegangannya. Perlu diingat, tegangan tuh dihubungkan secara paralel dan arus itu secara seri. Nah, ini di sini. Nah, ini dia nggak bisa kan ya, nggak keluar tanda titiknya karena ini nggak ada jalurnya. Nah, jadi dipanjangin dulu baru diterusin. Nah, untuk yang arus tuh berarti dia kan harus seri. Nah, berarti dia seperti ini. Oke, biar rapi. Selanjutnya di V-out dan V-in nya kita ambil multimeter satu lagi, taruh di sini. Nah, ini udah jadi ya, seperti ini kan. Nah, jika sudah semua, kita tinggal klik run atau tekan tombol F5. Nah, ini udah. Ini nggak muncul apa-apa karena kita belum mau klik di sini ya. Ini tinggal kita double klik di multimeternya. Nah, ini akan muncul. Terus di sini juga. Dan ini juga. Nah, harus diingat XM2 ini berarti dia tegangan. Di sini sudah benar kan tegangan. Di XM1 ini arus, ini masih tegangan. Jadi ganti di tegangan. Untuk di sini karena di percobaan yang pertama ini tidak ada bebannya, jadi kita menggunakan multimeter satu aja. Itu nanti tinggal kita ganti. Itu nanti buat mengukur tegangan atau mengukur arus. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Di sini nilainya masih berubah, nggak jelas. Nah, jadi biar jelas ya, ini karena di sini kan DC alat ukurnya, dengan yang kita ukur itu AC. Jadi kita ubah dulu ke AC, ini juga sama ke AC, dan ini juga AC. Nah, jadi udah kan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini. Nah, ini kan di outputnya nih, ini kan output buat tegangan. Untuk output arus, jadi kita tinggal ubah aja ke arus. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu nanti untuk perlu diingat ya, kita VRMS nya itu ada dua. Yang pertama 7,07 dan yang selanjutnya itu 2,5. Nanti tinggal diubah aja, berarti yang untuk percobaan pertama mungkin percobaan pertama sampai di sini udah cukup selesai. Nah, kita lanjut yang untuk percobaan kedua. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail ya, nanti jadi saya yang praktikum. Nah, untuk yang percobaan pertama itu dengan menggunakan beban. Nah, jadi kita tambah R1 lagi, kita cari di basic resistor. Di sini menggunakan 1K juga. Klik OK. Nah, resistor. Oke, di sini ada sedikit revisi buat rangkaiannya di modul. Jadi di modul tuh cuma ada resistor saja, tapi di penjelasannya dia ada menggunakan kapasitor ya. Ini kapasitor. Nah, ini kita berarti butuh kapasitor juga di sini. Nah, kita klik OK. Di sana tertulis kapasitor yang digunakan yaitu 330. Sesuaikan 330 mikrofarad. Oke. Nah, untuk penghubungannya gimana? Jadi nanti di sini tuh ada dua rangkaian ya. Yang pertama tuh resistor dan kapasitor dirangkai secara paralel. Jadi tinggal di rotate aja. Ini juga di rotate. Nah, ini akan dihubungkan secara paralel.
Nah, jadi seperti ini hubungan secara paralel. Nah, jadi nanti cara ngukur tegangannya berarti nanti si tegangan langsung ke sini. Nah, ini buat tegangannya, buat arusnya berarti kita perlu satu lagi di sini dan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini buat yang percobaan pertama. Percobaan kedua, yang rangkaian paralel. Nah, yang selanjutnya resistor dan kapasitor dirangkai secara seri. Nanti jadi yang rangkaian paralel ini, jadi nanti kalian coba 330 di rangkaian paralel, terus ganti tinggal kalian ubah 100 di rangkaian paralel ini juga diubah. Ini juga inputnya juga berarti nanti diubah ke 2,5 paralel. Kemudian kalau sudah menyelesaikan percobaan yang paralel, nanti ini diganti secara seri. Untuk yang seri itu sebenarnya sama aja. Nah, ini kita putuskan terlebih dahulu. Nah, jadi ini dihubung secara seri ya. Nah, oke, seperti ini. Maaf. Nah, ini untuk hubungan yang serinya. Nah, di sini juga sebenarnya nanti kita tinggal di run aja kalau udah. Nah, jadi dia otomatis akan muncul di sini. Nah, jadi mungkin seperti itu saja untuk yang percobaan 1 dan 2. Nanti silahkan kalian coba sendiri di rumah, tinggal diikuti aja step-stepnya secara perlahan. Nanti bila ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung ditanyakan ke aspraknya masing-masing, bisa langsung chat aja. Semoga penjelasan dari saya dapat diterima dengan baik. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.